Baiklah anak-anak ustazah, untuk pagi ini kita masih tetap melanjutkan kepada materi minggu yang lalu. Masih ingatkan tuh? Yaitu mengenai akhlak mulia. Akhlak mulianya apa? Jujur. Yang minggu kemarin menepati janji. Untuk hari ini kita masuk akhlak yang mulia, tata krama, sopan santun, dan merasa malu. Yang pertama yang kita lihat yaitu tata krama. Apa itu tata krama? Tata krama adalah adat, sopan santun atau tindakan yang terdapat di dalam masyarakat yang sudah menjadi tuntunan selepas dari setuju atau tidak setuju untuk kita melaksanakannya. Apabila di dalam diri kita sudah ada tindakan tata krama, maka kehidupan kita di antara bermasyarakat akan menjadi nyaman. Salah satu contoh atau beberapa contoh yang saya sebutkan untuk tata krama, misalnya antum bertemu guru di jalan, maka tata krama yang harus antum lakukan yang pertama kali adalah mengucapkan salam kepada guru. Ya, jadi antum sebagai murid, tata kramanya bagaimana? Antum harus mengucapkan salam kepada guru. Yang kedua, antum wajib menjabat tangan guru yang antum ucapkan salam tadi. Antum menjabat tangan harus dengan melihat wajah yang dijabat. Jadi jangan antum menjabat tangan sementara muka antum tidak melihat kepada yang antum jabat. Selanjutnya, apabila antum memberikan sesuatu kepada orang lain, maka yang harus antum lakukan adalah dengan memakai tangan kanan. Jangan memakai tangan kiri, itu tata kramanya. Harus dengan tangan kanan. Yang selanjutnya, apabila antum bersalah kepada teman antum, jadi jangan lupa antum yang meminta maaf kepada teman antum. Ini adalah contoh tata krama yang harus kita terapkan dalam diri kita. Agar apa? Agar kehidupan kita di dalam masyarakat menjadi nyaman, tidak ada silang selisih antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua adalah sopan santun. Apakah itu sopan santun? Sopan santun adalah perbuatan atau perkataan yang lemah lembut, yang tujuannya adalah tidak menyakiti perasaan orang lain dari perbuatan dan ucapan lisan kita. Ciri-ciri dari sopan santun adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak menyakiti perasaan orang lain sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, di mana ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, siapakah orang muslim yang baik itu ya Rasulullah? Orang muslim yang baik adalah orang muslim yang bisa terjaga orang muslim lainnya dari perkataan dan tangannya. Yang kedua, menjaga perasaan orang lain sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di mana ada seorang laki-laki Arab Badui pergi ke masjid, lalu dia mengencingkan masjid. Melihat hal tersebut, maka orang-orang bertujuan untuk mengusirnya. Rasulullah datang dan menyampaikan kepada orang-orang tersebut, biarkanlah dia pergi, engkau siramlah kencing bekas orang babi tadi dengan seember air. Antum diutus bukan untuk mencari kesulitan, tetapi untuk memberikan kemudahan kepada orang lain. Yang ketiga adalah sopan kepada bawahan. Jadi sebagai bawahan yang biasanya bawahan yang sopan kepada atasan, sekarang atasan harus juga sopan kepada bawahan. Jadi ada 3 ciri-ciri sopan santun yang dapat kita lihat. Selanjutnya adalah bagaimana penerapan sopan santun yang harus kita lakukan, baik antum yang melakukan maupun ustazah yang melakukannya. Misalnya, kita tidak boleh mengucapkan kata-kata yang keras atau nada suara kita keras kepada orang yang lebih tua. Itu contohnya yang pertama. Sedangkan yang kedua, kita tidak boleh berkata-kata kasar baik kepada kawan antum, baik kepada adik antum maupun kepada teman antum. Yang ketiga, kita kalau pergi ke rumah orang lain, kita harus mengucapkan salam dan harus mengucapkan terima kasih kalau orang lain itu berbuat kepada kita. Dan yang terakhir, sopan santun, kita tidak boleh menghina, mencaci atau
memperburuk-burukkan teman kita atau menjelek-jelekkan teman kita. Itu merupakan tindakan yang tidak sopan santun. Jadi itulah perbuatan sopan santun yang harus kita terapkan, ustazah terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga adalah rasa malu. Apakah itu rasa malu? Rasa malu adalah perasaan bersalah kita atau seseorang apabila dia melakukan perbuatan yang kurang baik atau tidak benar. Dengan adanya rasa malu, maka seseorang tidak akan melakukan perbuatan sesuka hatinya. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat melihat seseorang yang tidak mempunyai rasa malu. Dia tidak malu berboncengan dengan yang bukan muhrimnya. Atau misalnya seorang laki-laki yang berbusana perempuan, atau sebaliknya perempuan berbusana laki-laki. Itu merupakan salah satu contoh yang tidak mempunyai rasa malu. Baiklah anak-anak ustazah yang soleh dan soleha, untuk materi pada pagi hari ini ustazah cukupkan sampai di sini. Ustazah ucapkan mohon maaf kalau ada kesalahan. Ustazah tutup dengan membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.